Wahai istriku, aku telah memberikanmu 2 ekor burung sebagai peneman kesunyianmu. Terima kasih suamiku, akan kujaga baik-baik burung pemberianmu. Baiklah, aku titipkan 2 ekor burung ini padamu. Selama aku berlayar, mintalah nasihat kepada 2 burung ini. Apapun yang akan kamu lakukan, wahai istriku. Wahai putri yang cantik jelita, mengapa engkau termenung sendiri di sini? Terima kasih atas pujian Tuhan yang telah memperhatikanku. Maafkanlah atas kelancangan hamba ini. Izinkanlah hamba berkenalan denganmu, wahai putri cantik. Gerangan apa yang telah membuat hamba menolak perkenalan Tuhan? Wahai Zainab, sudikah engkau bertemu dengan pangeran? Baiklah, sungguh kehormatan bagi hamba mendapat undangan dari pangeran untuk datang ke istana. Terima kasih atas kesediaanmu untuk bertemu dengan pangeran. Wahai tuanku, alangkah baiknya jika tuan tidak melakukan pekerjaan itu. Karena jika seorang wanita menduakan suaminya, maka ia akan dimasukkan malaikat ke neraka jahanam 1000 tahun lamanya. Wahai burung bayan, bagaimanakah pendapatmu tentang hasratku ini? Baiklah, hamba tidak akan melarang Tuan meneruskan rencana yang telah Tuan buat. Tetapi ingatlah, apalah yang dicari oleh anak manusia di dunia ini melainkan martabat, kebesaran dan kekayaan. Adakah yang lebih dari itu semua melainkan kesetiaan seorang istri kepada suaminya? Hikayat adalah bentuk sastra prosa yang berasal dari budaya Melayu dan biasanya digunakan untuk menggambarkan cerita-cerita epik, legenda, atau kisah-kisah sejarah. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra tradisional yang cukup populer dalam budaya Melayu yang telah memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah dan cerita-cerita budaya. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang hikayat. Asal-usul hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah yang berarti cerita atau kisah. Sastra hikayat Melayu telah ada selama berabad-abad dan memiliki akar yang dalam dalam tradisi sastra Melayu. Karakteristik hikayat adalah sastra prosa yang panjang dan biasanya dalam bahasa Melayu. Mereka menggambarkan cerita epik yang sering melibatkan tokoh-tokoh pahlawan, petualangan, dan konflik. Hikayah dapat berisi cerita-cerita sejarah, mitos, legenda, dan aspek-aspek budaya. Tema dalam hikayat sangat beragam. Mereka dapat mencakup kisah-kisah cinta, petualangan, serta nilai-nilai
moral, dan pesan-pesan etika. Beberapa hikayat juga menggambarkan kisah-kisah dari sejarah Islam atau cerita-cerita yang berkaitan dengan ajaran agama. Pentingnya sejarah. Hikayat sering digunakan untuk mendokumentasikan sejarah dan warisan budaya suatu masyarakat. Mereka berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan mewariskan cerita-cerita tradisional kepada generasi selanjutnya. Beragam variasi. Ada banyak variasi hikayat yang berbeda. Misalnya, hikayat Hang Tuah yang menceritakan tentang seorang pahlawan Melayu terkenal, atau hikayat Indera Putera yang menggambarkan kisah cinta dan petualangan. Pengaruh Islam. Dalam banyak hikayat Melayu, pengaruh Islam sangat terasa. Cerita-cerita Islami sering dimasukkan dalam hikayat, dan mereka dapat mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan ajaran Islam. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa oi dalam hati. Alun beralun, hai menuju alun, irama lama tinggal sejarah, janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin berkayak terindah. Tari Zapin. Tari Zapin adalah bentuk seni tari tradisional yang berasal dari budaya Melayu, terutama di wilayah-wilayah seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Tari Zapin memiliki hubungan erat dengan Islam dan sering mencerminkan pengaruh agama ini dalam berbagai aspek. Asal-usul tari Zapin berasal dari budaya Melayu dan telah ada sejak berabad-abad. Meskipun memiliki akar tradisional, pengaruh Islam dalam tari ini sangat kuat, terutama karena sebagian besar masyarakat Melayu menganut agama Islam. 2. Pengiring musik tari Zapin sering diiringi oleh alat musik tradisional seperti gambus atau gitar Arab, rebana, gendang, dan marwas, timpani. Musik ini sering mencerminkan pengaruh musik Islami dalam penggunaan alat musik dan ritme yang menciptakan nuansa Islami. 3. Lirik Islami. Lirik-lirik yang dinyanyikan dalam tari Zapin sering mencakup tema-tema Islami. Puisi-puisi ini bisa berbicara tentang ajaran agama, syair-syair religius, atau kisah-kisah dari sejarah Islam. Ini menguatkan pesan-pesan Islami dalam tarian. Gerakan tari. Gerakan dalam tari Zapin mencerminkan elemen-elemen Islami. Penari sering menggunakan gerakan lembut dan bermakna, dan dalam beberapa pertunjukan, gerakan ini dapat menggambarkan cerita-cerita Islami atau nilai-nilai agama.
Konteks keagamaan. Tari Zapin sering tampil dalam konteks keagamaan, seperti dalam perayaan-perayaan Islam atau upacara pernikahan yang dilaksanakan dengan adat Melayu Islam. Tarian ini adalah sarana untuk merayakan peristiwa-peristiwa keagamaan dan budaya yang penting. Pendidikan agama. Di beberapa tempat, tari Zapin juga digunakan dalam pendidikan agama untuk menyampaikan pesan-pesan Islami kepada masyarakat. Ini menciptakan keterkaitan yang kuat antara seni tari dan ajaran agama. Iya, mulai duduk-duduk. Biar gampang aman ya. Biar terus ada obatnya kan. Iya, semangat. Iko dan kita senangi. Iya. Kebetulan pula hati pula begini. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Iya. Tepuk tangan, ada tepuk balik. Apa bertepuk berganti tiap malam tepuk benda tu ha. Assalamualaikum Tepuk benda tu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kena gondang eh. Seni kompang. Kompang adalah alat musik perkusi tradisional yang banyak digunakan dalam budaya Melayu dan memiliki pengaruh Islam yang kuat. Berikut adalah beberapa informasi tentang kompang dan hubungannya dengan Islam. 1. Penggunaan dalam acara-acara Islami. Kompang sering digunakan dalam berbagai acara Islami dan upacara keagamaan. Contohnya termasuk pernikahan, perayaan Maulid Nabi Muhammad, doa-doa bersama, dan banyak lagi. Kompang memberikan ritme yang khas untuk pengiring musik dalam acara-acara ini. Pengiring dalam sholawat dan qasidah. Sholawat pujian kepada Nabi Muhammad dan qasidah nyanyian religius dalam bahasa Arab sering dinyanyikan dalam berbagai acara Islami di wilayah-wilayah dengan budaya Melayu. Kompang digunakan sebagai alat musik pengiring yang menghasilkan irama yang menyertainya. Pesan-pesan Islami. Kompang sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islami dalam lirik lagu atau syair yang dinyanyikan. Lirik-lirik ini dapat mengangkat nilai-nilai Islami, peringatan akan kebesaran Allah atau memuji Nabi Muhammad. Peran dalam tari dan pertunjukan Islami. Kompang juga digunakan dalam pertunjukan seni Islami seperti tari Islami atau pertunjukan teater yang menggambarkan cerita-cerita Islami. Ini membantu menciptakan atmosfer yang khusyuk dan meriah dalam acara-acara ini.
Tradisi dan pewarisan. Penggunaan kompang dalam konteks Islami juga mencerminkan bagaimana tradisi budaya Melayu telah menjaga dan mewariskan pengaruh Islam. Kompang adalah alat musik yang telah digunakan dalam konteks Islami selama berabad-abad dan diteruskan dalam berbagai upacara dan perayaan Islami.